Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan pelayan yang diberkati Tuhan, tadi pagi kita membaca lagi ayat-ayat ini dan memikir-mikirkan ulang. Dan saya sendiri merasa terkagum-kagum ketika terus membaca dan memikirkan ini. Kita belum pernah pikir sebelumnya. Baru tadi pagi muncul semacam inspirasi. Kita tidak bilang Tuhan bicara Pak kita karena itu bahaya. Karena Tuhan sudah selesai berbicara melalui firman-Nya. Jadi kalau saudara dengar ada orang bilang, tadi malam Tuhan berbicara kepadaku, tahu dia. Tuhan tidak lagi berbicara karena dia sudah selesai berbicara melalui firman-Nya. Tapi karena itu kita bilang tadi, saya semacam mendapat inspirasi. Bagian ini menjelaskan tentang 5 kunci pelayanan yang berhasil. Saya belum pernah memikirkannya sebelum hari ini. Baru tadi pagi sambil membaca, sambil berpikir, sambil bilang, Tuhan, kita apa sih yang orang boleh belajar dari bagian ini? Sehingga kita tidak hanya membaca semacam biografi kisah hidup dari seorang rasul terbesar, yaitu Paulus, tapi memberi makna yang sangat penting bagi kita secara khusus, kita sebagai pelayan-pelayan gereja Tuhan. Dan karena itu kita bilang, saya menemukan 5 kunci pelayanan yang berhasil. Yang pertama, ayat-ayat ini membicarakan tentang dasar pelayanan. Karena dari situlah berangkat semua kerja pelayanan kita. Apa yang menjadi dasar pelayanan Paulus? Harusnya itu kita pahami juga sebagai dasar pelayanan kita. Apa sih dasar pelayanan Paulus? Apa yang harus menjadi dasar pelayanan kita yang tidak boleh kita berangkat dari titik lain? Titik pijak pelayanan Paulus sama dengan titik pijak pelayanan kita, yaitu pelayanan ini adalah anugerah. Kalau kita menyadari bahwa pekerjaan pelayanan ini semata-mata anugerah Kristus bagi kita, maka tidak ada orang yang akan merasa layak dalam pekerjaan pelayanan ini. Tidak ada orang yang merasa lebih hebat dalam pelayanan. Nyanda. Dan karena itu pasti tidak ada orang yang akan merasa lebih unggul dari orang lain dalam pekerjaan pelayanan ini. Karena akhirnya Paulus bilang, pekerjaan pelayanan ini diberikan semata-mata karena kasih karunia. Sehingga di doa tadi kita bilang begini, kalau Tuhan mau pakai itu standar Tuhan, siapa sih yang layak di antara orang? Kalau orang sadar bahwa semua pekerjaan pelayanan ini, menjadi diaken, menjadi penatua, menjadi pendeta, menjadi komisi kerja, semata-mata karena anugerah, bukan karena kelayakan kita. Saya yakin itu akan membuat kita lebih rendah hati. Nyanda ada yang akan mengklaim karena kita hebat, karena kita unggul, karena kita mampu. Sehingga ini akan berdampak pada 4 hal yang berikut. Jadi yang pertama, ayat-ayat ini menginspirasi saya dan saya berharap menginspirasi kita tentang dasar pelayanan. Semua ini adalah anugerah. Semua ini adalah kasih karunia. Orang ini tidak layak. Tidak ada yang layak. Bahkan Paulus menjadi rasul terbesar. Semua suratnya menggambarkan itu. Betapa dia tidak layak. Karena sebelumnya dia telah menjadi musuh gereja. Dia telah menjadi musuh Kristus. Dia seharusnya dihukum. Dia seharusnya dibinasakan. Tapi karena kasih karunia, Tuhan memilih dia. Ini kunci pertama. Kesadaran bahwa pekerjaan pelayanan ini semata-mata karena anugerah. Bukan karena di kolom itu kita lebih unggul dari yang lain. Bukan karena di kolom itu kita lebih fasih dari yang lain.
Bukan karena di kolom itu kita lebih cerdas dari yang lain. Bukan karena di kolom itu kita lebih kaya dari yang lain. Bukan karena di kolom itu kita lebih berpengalaman dari yang lain. Tapi ketika kita terus-menerus menyadari semata-mata ini anugerah, bukan karena kelayakan kita, sehingga kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi pekerja-pekerja gereja, diberi kuasa mimbar untuk berdiri di hadapan banyak orang, untuk mendapatkan kesempatan yang lebih banyak dari orang lain, untuk berdiri di belakang mimbar. Maka kita ulang kalimat tadi, ketika kita menyadari bahwa pekerjaan pelayanan ini semata-mata karena anugerah, maka ini akan berdampak pada banyak hal. Itu yang pertama, dasar pelayanan. Yang kedua, ayat-ayat ini juga bicara tentang apa? Bicara tentang kemurnian pelayanan. Jadi yang pertama tadi dasar pelayanan. Sekarang yang kedua bicara tentang kemurnian pelayanan. Kemurnian pelayanan ini menjadi penting bagi saya, bagi rekan-rekan, bagi kita semua. Bagaimana Paulus betul-betul meneladankan ketika dia telah menerima pekerjaan pelayanan ini. Dia sadar satu hal yang menjadi kunci keberhasilan pelayanan adalah menjaga kemurnian hatinya. Dan karena itu dia bilang, kita tidak pernah berlaku licik. Sungguh pun mungkin dia dituduh macam-macam, dituduh macam-macam yang kadang-kadang membuat kita sakit hati. Saya yakin kita semua begitu kan? Serupa-rupa tuh orang baking. Tapi selalu saja kadang-kadang ada fitnahan, ada cibiran orang. Selalu saja ada reaksi negatif dari orang-orang yang kita layani. Tapi bagaimanapun Paulus telah memberi teladan bagi kita untuk tetaplah menjaga kemurnian pelayanan. Kalau orang tetap hidup dalam kemurnian pelayanan, maka meskipun berat, meskipun kita tidak sempurna, tapi iblis sulit menjatuhkan kita. Amin. Maka kalau berani orang baking kelicikan, baking kepalsuan, itu justru akan menjadi pintu masuk iblis untuk menggerogoti kita, menghancurkan pekerjaan pelayanan kita. Maka berusaha untuk tetap menjaga kemurnian pelayanan. Kemurnian motivasi pelayanan harus tetap murni. Paulus bilang kita tidak berusaha untuk baking hal-hal yang licik. Kita tidak pernah memutarbalikkan firman. Kita tidak berusaha memalsukan firman hanya untuk menyenangkan hati orang. Lalu saya menutup-nutupi prinsip-prinsip kebenaran yang harusnya diberitakan. Karena kalau orang berusaha mau menyenangkan hati orang, dia pedampak, akan banyak hal kebenaran yang kita akan tutupi. Kita akan mengkompromikan. Tugas kita untuk menyenangkan Tuhan pertama-tama. Karena kalau tugas kita untuk menyenangkan orang, saya yakin kita akan banyak kompromi. Kita akan menutupi banyak hal yang harusnya diberitakan. Tapi Paulus telah memberi teladan bagi saya, bagi kita, tetaplah hidup dalam kemurnian. Mau apapun orang bilang, kalau orang tetap hidup dalam kemurnian, ini akan tetap membuat pekerjaan pelayanan kita akan berhasil. Karena itu tetap jaga Tuhan. Saya juga selalu bilang kepada pendiri untuk tetap menjaga kemurnian pelayanan. Nyandak pernah berlaku licik dalam segala bentuk. Nyandak pernah memanfaatkan pekerjaan pelayanan untuk memperkaya diri, untuk cari sampul, cari uang.
memandang muka, mencari muka. Enggak. Sekalipun kadang-kadang mungkin kita banyak godaan untuk itu. Tapi kalau kita yakin kalau itu orang tetap jaga, maka pelayanan kita diberkati dan kita akan semakin kuat. Dan pelayan kita akan terus memberi dampak. Saudara, kita ingat waktu pertama kali orang datang tanggal 30 Juli waktu diterima di pastori. Lalu ketua jemaat bilang salah satu kalimat penggalan dari khotbah yang kita ingat adalah, pendeta so di sini, fokus di sini. Saya mengertinya banyak hal. Apapun maksud di balik kalimat itu, tapi saya mengertinya banyak hal. Termasuk tidak apa-apa kan bilang, selama di sini 1 bulan terakhir enggak, tapi 2 bulan yang lewat kita so 3 bulan lebih sedikit, 3,5 bulan lebih sedikit. Kita dah hitung-hitung ada 7 permintaan ibadah di luar yang kita sudah terima. Ibadah KKR, ibadah pembinaan, ibadah macam-macam yang kita tahu kalau tamu kita mau dapat doi. Sorry kita bilang ini. Kita mau dapat doi. Doi jalan, doi pembicara, doi macam-macam. Tapi kalau kita pergi diam-diam, kita tahu kita licik. Kita tidak boleh. Oh ini juga kan pelayanan. Tadi yang penting tidak bawa foto. Enggak, itu licik. Tidak boleh. Boleh kan kita bilang, jangan foto jangan bawa foto, jangan bawa posting. Ya toh, kita kan suka semua kegiatan tak foto, tak posting. Bukan pamer. Tapi supaya orang tahu orang kerja apa juga. Kita boleh dong pergi diam-diam. Hartane mau. Karena kita mungkin ayat ini bilang, mana licik kan? Ya toh. Sekalipun kelihatan melakukan hal-hal yang rohani, tapi tidak boleh. Saya dengan demikian saya berusaha untuk menjaga juga hati. Tidak boleh. Sempat satu kali apa panggil kita tanya, tapi saya merasa saya perlu mendengarkan. Dan karena sudah menjadi komitmen sejak awal, ya kita jaga. Nah, kita tahu ini bukan sekedar suara seorang ketua jemaat, tapi kita tahu ini harus kita pahami sebagai, mungkin memang Tuhan mengingatkan kita selama di sini fokus saja di sini. Dan termasuk ada hal-hal yang, maafkan, kita harus mengkoreksi hal-hal ini. Awal-awal memang datang, dan ini orang mesti gumuli sama-sama, mesti gumuli dengan hati bersih demi kebaikan gereja. Dalam pekerjaan pelayanan kami tahu tidak 100% orang akan menyukai kami. Apapun alasannya, tapi pasti tidak semua orang akan menyukai. Dan kadang-kadang yang terjadi adalah, ini khusus kita jadi bicara Pak kita pediri. Ada banyak pendeta yang kadang-kadang juga licik karena memanfaatkan celah-celah dari pendeta lain untuk cari untung. Kita jadi bilang Pak pediri ini, tidak bilang Pak saudara-saudara. Misalnya, semua telah menjadi, so tahu kan, 1-2 bulan pertama, puji Tuhan, 1,5 bulan ini so tidak ada pendengar itu. Apakah makin hari makin pulih, makin hari makin baik? Atau apa? 1-2 bulan pertama kita datang, ada beberapa kali diminta untuk, pendeta pimpin akan kuat di sana. Gak apa-apa, kita mau bilang ini dengan hati bersih demi kebaikan gereja. Dan orang doakan, orang gumuli hal-hal ini supaya kayaknya 1,5 bulan ini so agak stabil.
Kadang-kadang ada bilang begini, pendeta pimpin akang kuat itu di sana. Bukan tapi piket, iyo martu jemaat yang mau itu pendeta buat piket situ. Tak apa-apa ya kita buka ini. Kita bilang tak boleh. Orang rasa begitu mau bilang patu pendeta yang piket situ. Tak bilang bagaimanapun tidak enaknya, bagaimanapun pahitnya, mesti bilang entah kepada ketua, entah kepada pendeta Sofia, atau juga kepada saya. Karena dari situ kami tahu bagaimana harus menggembalakan ini, bagaimana harus menggumulkan ini. Dan karena itu orang mesti jujur. Rasa bagi kita bilang mesti bilang. Mar pendeta tuh afraid di hari itu. Iyo, mar tanya mau pergi. Karena itu akan menjadi celah. Nanti kalau kita iyo, ini akan merusak pelayanan misalnya. Nanti itu lain bilang, siapa tuh orang sana boleh? Siapa tuh orang yang boleh? Siapa tuh lah yang boleh? Maka akan terjadi, kita pernah share di grup, kita pe video khotbah MTPJ 2 tahun lalu tentang favoritisme. Akan terjadi favoritisme dalam pelayanan. Jemaat yang suka ini, ya dia cari orang juga untuk mendukung ini, dan yang benci ini makin benci, dan akhirnya ada yang namanya pendeta favorit, pendeta tidak favorit. Ini kalau dibiarkan, ini akan merusak pelayanan. Maka saya akan mendapat banyak untung kalau kita akan itu. Kerugian dalam gereja lebih banyak. Maka kita mulai bilang, saya dapat untung, tapi gereja akan rugi. Ini bahaya. Bahaya. Sudah yang penting tidak foto, tidak posting. Tapi bilang tetap nem boleh. Kalau kita kita licik. Tapi puji Tuhan 1,5 bulan ini mulai tidak terdengar hal-hal itu. Betapapun tidak enaknya itu, kita harus bicarakan. Kalau misalnya ada jemaat pendeta pelayanan di situ, martu jemaat yang mau pergi akan tidak suka apa pendeta, bilang saya minta kasih tahu. Supaya apa? Supaya kami doakan, kami gumuli, kami pikirkan, kami peras otak bagaimana menggembalakannya. Kita tidak akan benci, kita tidak akan marah, dan kita akan bilang nanti ngana. Atau kita bilang sudah, nanti ngana Tuhan ajar banget. Nanda kan, orang mesti gumuli. Bagaimanapun ini kawanan domba Allah. Ini jemaat milik Allah, bukan milik para pendeta, bukan milik para penatua dan diaken. Ya toh? Betapa pentingnya menjaga kemurnian hati di dalam pelayanan. Itu hanya salah satu contoh. Kalau orangnya tidak terus menjaga kemurnian hati, maka pasti pelayanan ini juga akan selalu ada celah dari iblis untuk menggerogoti kita. Maka kunci kedua keberhasilan pelayanan adalah kemurnian pelayanan. Yang pertama tadi dasar pelayanan, yang kedua kemurnian pelayanan, yang ketiga fokus pelayanan. Paulus menginspirasi kita tentang fokus pelayanannya apa? Injil Kristus. Siapa yang kami beritakan, kata Paulus, bukan diri kami tetapi tentang Kristus. Kami mati-matian memberitakan Injil Kristus. Sehingga sejak 3 bulan lalu karena kita pernah sering ceritakan teman-teman di kolom-kolom, kita sangat sering cerita waktu awal-awal kita bilang, sebelum kita datang di sini, kita tidak kenal siapapun, satu orang pun. Sampai coba teman-teman bayangkan betapa butanya kita tentang keonaran. Cuma dari Lansot mau datang di keonaran, kita pakai Google Maps, betul. Kita betul-betul buta. Jadi jangankan orang yang dia tanpa Pak Sektan yang tahu di mana tuh keonaran. Mari selalu datang di keonaran, cari dulu Google Maps. Di mana itu? Apa tuh tahun lalu gereja?
Sion. Karena sinodus bilang, kenapa tuh SK? Bawa dulu di ketua wilayah, nanti dengar ketua wilayah mau arahkan bagaimana. Kita tanya tuh ketua wilayah di mana? Orang bilang di Sion Tunnel. Terus di mana itu? Kita memang kan tidak pernah bergaul sini kan, jadi cari di maps di mana itu Sion Tunnel. Tapi buat cerita tadi kirim ketua wilayah, ketua bilang langsung pergi Pak Ketua Jemaat. Kita lain waktu mau datang, kita minta tuh ketua jemaat betul. Jadi sebelum datang kita sok kepo, tak mau cari di Facebook. Siapa itu ketua jemaat supaya misalnya kalau sobaku dapat kurang kaget sobaku dapat di jalan, kita minta oh ini supaya teman, oh iya. Langsung cari-cari di Facebook, oh pendeta Hana, oh supaya datang, pas datanglah bukan tersesat. Kita cuma tahu kan tuh pastori, umumnya pastori ketua ada dekat gereja. Terus sampai di warung situ, kong bilang di situ, kong ada yang antar. Kita pergi di sana. Dan maksud saya untuk mengatakan bahwa oleh karena saya tidak kenal siapapun, saya tidak tahu bagaimana rekam jejak pelayanan kita di sini, sehingga kita bilang kan pada teman-teman Pelsus, di awal-awal semua rumah, semua tempat, semua ibadah kolom yang kita layani, ada banyak kali kita di awal-awal justru membicarakan tentang doktrin keselamatan, tentang Injil Kristus. Kita bilang karena itu harus menjadi fokus utama pelayanan. Karena kita bilang kalau orang gereja kurang mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan tentang moral, apa bedanya orang ajaran itu dengan agama-agama lain? Kalau orang kurang mau bilang Pak Jemaat, jangan mencuri, jangan bersinah, jangan berdusta, kerja keras, yang rajin, yang sungguh-sungguh, yang tekun. Kalau anak sekolah belajar baik-baik. Islam juga ajar itu. Hindu, Buddha, Konghucu juga ajar itu, bukan? Apa yang mereka tidak beritakan di sana? Injil Kristus. Maka pendeta Stephen Tong pernah bilang begini, gereja yang tidak memberitakan Injil itu gereja yang bunuh diri. Maksudnya apa? Lama-kelamaan gereja itu akan mati. Lama-kelamaan gereja itu tinggal menjadi organisasi sosial yang tidak ada bedanya dengan organisasi-organisasi yang lain. Cuma beda dia ada merek gereja. Mar sebenarnya isinya tidak lagi beda dengan organisasi sosial. Yang menjadikan kita tetap berbeda adalah ketika gereja, ketika hamba-hamba Tuhan, ketika pelayan Tuhan tetap fokus memberitakan Injil Kristus. Karena dari sanalah dimulai. Dan karena itu fokus pelayanan Paulus adalah Injil Kristus, Injil Kristus, Injil Kristus, Injil Kristus. Nah, bisa tidak, mau bicara apapun tetap mau sampai di Injil Kristus. Karena kalau kita tidak lagi membicarakan Kristus, artinya kalau Kristus tidak lagi menjadi topik utama pemberitaan gereja, kita yakin Yesus bilang bubar jatuh gereja. Dia yang sewa diri ini gereja di atas dasar darahnya. Dia yang menginginkan ada gereja di muka bumi ini. Kok bisa-bisanya Kristus bukan lagi jadi berita utama? Maka ini yang ketiga. Pelayanan yang berhasil adalah pelayanan yang berfokus pada Injil Kristus. Kita bereskan mulai dari perkara-perkara iman. Kita selalu berkeyakinan begini teman-teman. Kalau orang iman so beres, yang lain-lain akan mengikut. Keuangan akan mengikut, persembahan akan mengikut, sukacita pemberian diri semua akan mengikut. Tapi kalau iman mereka belum beres, ini akan berdampak pada banyak hal. Sampai pada persoalan-persoalan persembahan. Kita yakin teman-teman, orang beriman tidak pernah pelit. Amin. Orang pelit tanda dia iman belum beres. Dia akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Pasti. Kalau dia belum sungguh-sungguh dibawa pada kesadaran bahwa hidupnya telah dibeli, dibayar lunas oleh Kristus. Dia tidak punya fondasi yang kuat. Untuk apa aku rajin beribadah? Apa tujuanku datang di ibadah? Untuk apa aku memberi bagi gereja? Untuk apa aku memberi persembahan? Orang tidak mau mengerti itu. Sehingga kadang-kadang ini persembahan dianggap sama dengan pajak.
memberi karena keterpaksaan. Orang kan pajak begitu kan, biar nggak mau, mesti kasih. Tapi persembahan harusnya beda. Orang selalu memberi karena rasa sukacita. Tapi dari mana harus dimulai? Bereskan orang beriman. Mereka harus tetap dibawa pada Kristus sampai mereka sadar Kristus telah mati bagi saya. Maka Kristus telah menjamin kepastian keselamatan. Kristus telah melunasi semua hutang dosa saya. Maka seharusnya kita bersyukur. Sekali lagi kita bilang semuanya harus mulai dari membereskan iman. Dulu waktu zaman pandemi, kita waktu di jemaat sebelumnya, ada tuh bahasa begini. Aduh, so datang ke tu Syamas mau batagi persembahan. Batagi persembahan itu ndak jatagi. Cuma karena ya itu sebenarnya itu ekspresi dari orang betul-betul belum dibawa pada kesadaran iman. Dan tentu kita sadar ini ndak sekali jadi. Orang petugas mesti pelang, terus tanpa henti. Sehingga ada kasus-kasus begini. Ini yang kita dapati di jemaat sebelumnya pendeta. Orang dapat jemput tuh persembahan, beda-beda tipis itu. Orang dah lihat ada jo di dalam. Mar orang mau buka tuh pintu. Ada pale di kaca, ada jo orang di dalam, mar dong mau. Karena dong soleh dari luar. Apa tuh Syamas? Waktu itu semua datang batagi persembahan. Itu ekspresi dari apa? Tak tahu. Tapi kita yakin orang masih perlu perjuangkan tuh iman jemaat. Siapa yang akan memperjuangkan ini? Kita. Paulus bilang kita fokus penginjilan. Ketika kita melihat kenyataan-kenyataan yang lebih besar, kenapa masih terus terjadi kekacauan? Kenapa masih ada banyak orang yang bersinah, bahugel, baku piara, hidup mabuk-mabukan? Ini daerah Kristen. Tapi kita membaca satu kalimat dari Mark Dever. Mark Dever menulis satu buku yang bagus, dia judul 9 Tanda Gereja yang Sehat. Salah satu tanda gereja yang sehat, dia bilang gereja yang memberitakan Injil. Lalu dia bilang kalimat begini, selama masyarakat belum hidup di bawah Injil, selama itu kekacauan akan terus terjadi. Hanya Injil yang bisa mengubah masyarakat, kata Mark Dever. Tapi kalau kita menjadi gereja tidak lagi fokus pada penginjilan, bagaimana masyarakat akan berubah? Dan karena itu Paulus memberi inspirasi kita. Kunci ketiga keberhasilan pelayanan adalah fokusnya adalah Injil Kristus. Yang keempat. Yang pertama dasar pelayanan, yang kedua kemurnian pelayanan, yang ketiga fokus pelayanan, yang keempat tantangan pelayanan. Bukankah itu juga yang dibicarakan di sini? Kami dianiaya, kami difitnah, kami menghadapi pergumulan yang banyak. Pelayanan ini tidak pernah mudah. Pelayanan kita akan penuh tantangan. Orang mesti siap menghadapi itu. Tapi urut-urutannya menjadi sangat berpengaruh. Kalau orang pahami dasarnya, kalau orang membereskan motivasinya, kalau orang fokus pada Injil, maka sekalipun tantangan pelayanan ini akan datang, so mati-matian torang baking, torang tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Sehingga kita pernah baking status begini. Kita tidak mungkin bisa mengendalikan mulut orang terhadap kita. Tapi kita bisa mengendalikan reaksi hati kita terhadap mulut orang. Nyontoh, orang tidak mungkin. Orang tidak boleh atur dong kata-kata. Bagaimana orang
menilai orang punya pekerjaan pelayanan, sebaik apapun pekerjaan pelayanan kita, selalu saja ada orang yang tidak mendukung. Begini kok dari pertama gereja sudah begini keadaannya. Karena iblis akan berusaha. Termasuk kenapa begitu? Kadang-kadang orang so mati-matian menginjil, tetapi tetap saja ada orang yang tidak mau bertobat. So tidak bertobat, lain menentang. Ya memang Paulus bilang mereka telah dibutakan oleh ilah zaman. Iblis berusaha menutup mata rohani mereka supaya tidak melihat kemuliaan Injil Kristus. Dan kalau mereka tidak menerima Injil, itu justru menjadi tanda bahwa memang mereka adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk binasa. Pada akhirnya juga Alkitab orang tahu, tidak semua mau selamat. Yang tidak semua. Salah satu tanda adalah, kita pernah singgung dulu waktu ibadah PA. Kalau orang so mati-matian memberitakan Injil, tapi kok tidak berubah, tapi kok tidak bertobat, tetap begitu. Mark Dever bilang ada 3 kemungkinan. Kita tinggal mengulang. 1, kenapa orang yang sudah mati-matian kita Injil tetap tidak berubah, tetap tidak bertobat? Mark Dever bilang 1, mungkin belum waktunya. Jadi ulang lagi, pikir lagi. Sampai kapan? Ya pikir lagi. Yang kedua, mungkin bukan kita orangnya. Artinya apa? Orang belajar rendah hati. Mungkin ada orang yang cocok dengan metode dari Penatua Edi yang berapi-api misalnya, berterang-terangan. Atau misalnya, tapi maksud begitu. Atau Penatua Devi 1x1. Nah, ada orang yang cocok begitu. Tapi ada orang yang boleh diubah dengan lemah lembut. Ada orang yang sedih marah-marahi tidak berubah. Ada orang berubah serta dimarah-marahi. Entah kenapa. Jadi mengajar orang untuk mungkin bukan kita Tuhan mau pakai. Terang belajar. Mungkin orang ini tidak cocok dengan metode hamil asuh. Mungkin cocok dengan orang lain. Tantangan ini akan selalu ada. Pergumulan-pergumulan ini akan selalu ada. Akan selalu ada orang yang menilai negatif pekerjaan pelayanan kita. Maka kalau orang nggak siap dalam menghadapi itu, orang akan kecewa, orang akan banyak menangis. Bukan berarti tidak boleh menangis. Kita yakin Tuhan perlu orang-orang yang siap meneteskan air mata dalam pelayanan. Karena hanya orang-orang yang pernah berair mata dalam pelayanan yang akan melihat mata air kehidupan. Amin. Tapi maksud saya adalah itu kekecewaan. Kenapa banyak orang kadang-kadang jadi kecewa, mau minta mundur? Karena memang tidak siap menghadapi. Dia kira jadi deaken, jadi penatua, jadi pendeta akan disanjung. Kalau orang gagal fokus yang tadi kita bilang, orang akan berdampak pada ini juga. Tidak siap menghadapi penderitaan-penderitaan pelayanan. Tidak siap menghadapi kerumitan-kerumitan pelayanan. Maka kalau orang fokus tetap Kristus, betapa besar pun tantangan pelayanan yang akan kita hadapi. Orang kayak mau cerita, tapi itu orang tetap menjaga tuh 4 prinsip tadi. Dasar pelayanannya beres, kemurnian pelayanannya kita jaga, fokus pelayanannya. Ketika menghadapi penderitaan pelayanan, orang akan tetap arahnya jelas. Kita tidak akan pernah berusaha untuk membuat kita dikagumi orang, disenangi orang. Kita pernah ingat kata-kata yang kita dengar dari pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, kalau engkau terlihat hebat dalam pelayananmu, engkau gagal. Kristuslah yang harus terlihat hebat dalam pelayanan. Bro, ini memang tuh pergumulan. Mau baking tuh Kristus sangat hebat dalam pelayanan orang. Yoto, mau naik mimbar ini, kita bilang tak pernah baku sedeng tapi tamang-tamang. Mau naik mimbar,
mau pimpin ibadah, beda-beda tipis. Bukan. Dia beda itu tipis sekali antara mau khotbah dan mau setunjung pandai. Kalau orang nggak jaga tuh kemurnian, berapa banyak orang yang waktu di mimbar nggak khotbah, mau setunjung pandai, dan akhirnya pelayanan nggak berdampak. Menjadi pelayan Tuhan harus siap tidak dihormati. Menjadi pelayan Tuhan harus siap dilangkahi. Menjadi pelayan Tuhan harus siap tidak disanjung. Menjadi pelayan Tuhan harus siap dibelakangi. Kalau orang tidak siap, orang akan terjebak pada banyak kekecewaan. Rasa-rasa orang mau mundur. Tapi Paulus betul-betul menginspirasi. Saya tadi pagi membaca ulang ini. Dia mengatakan pada diri kan, nah, saya yakin teman-teman di sini semua atau paling tidak sebagian besar tahu kita perekam jejak pelayanan kan. Kita yakin banyak orang sebelum datang dong lacak-lacak. Ada yang lacak dari aspek positif, ada yang lacak dari aspek negatif, ada yang lacak dari aspek apa tahu. Tapi pasti so lacak kan. Bagaimana kita sejarah pelayanan, saya tidak malu. Orang lacak, saya tahu, saya terbuka. Orang bisa melacak dari media sosial, orang boleh pilih lacak loh. Di jemaat-jemaat sekarang kan gampang. Pergi lacak di jemaat orang tanpa pelayanan dulu. Bagaimana? Apakah yang saya khotbahkan saya tidak lakukan? Termasuk ketika 2 tahun setengah sebelum diutus lagi datang di sini, teman-teman tahu kita ada di mana, dalam tanda kutip kita dikurung di kantor sinode, dalam tanda kutip, bukan tak kurung so tak keluar nyanda, maksudnya ditarik. Karena apa? Menghadapi ini ada orang-orang yang menjadikan Hamil Lasut itu target operasi, yaitu direkal polisi, sikat pak dia. Mar waktu dapat SK itu, jadi waktu dapat SK itu cerita 1 menit. Waktu dapat SK, jemaat juga kaget. Siapa ya pendeta? Yang tanin tahu. Ditanya juga di sana. Marta bilang, saya kok mau tahu. Iyo. Lalu orang bikin sidang mendadak. Siang-siang bikin sidang. Kita enggak tahu orang udah bikin sidang. So akhir-akhir sidang majelis, lalu dipanggil pendeta masuk kok. Dia bilang sudah Jo. Apa Jo mau diputuskan sebetul itu? Gini sudah pendeta, orang mau tanya pendeta, mau tanya bagaimana. Lalu saya terpaksa masuk. Lalu orang bilang, pendeta, orang besok mau pergi di kantor. Kita sudah tahu, orang mau pergi di kantor ini karena meminta tuh SK Sebatam. Kita tidak tahu, kita tidak dengar, mari kita curiga itu. Mari kita bilang begini pada orang, kalau mau pergi kantor, cuma satu kita minta. Apa pendeta? Kita minta jangan minta tuh SK Sebatam. Orang kan cuma itu tapi permintaan. Kita minta jangan minta tuh SK Sebatam. Kita bilang Pak Tamang-Tamang, jangankan melawan, membela diri pun tidak mau bikin. Kita mau jalani kok. Kita siap. Kita tidak mundur. Kita tidak kecut. Kita tidak tawar hati. Kita mungkin marah. Kenapa diperlakukan seperti ini? Mari kita tahu, ini tantangan pelayanan. Dan selama 2 tahun setengah itu kita tidak kurang berani kita bilang dari mimbar ini. Kita tidak pernah mengemis minta belas kasih supaya saya balik di jemaat. Tidak. Kita bilang kalau sinode semua saya balik kita pergi. Kalau selama di sini kita juga akan tetap menghasilkan apa yang boleh kita bagi. Lalu tamang-tamang datang saya penghiburan. Tamang-tamang seangkatan. Percaya Joko. Iya toh tamang-tamang ini kan habis bahan sudah bikin penghiburan juga. Percaya Joko, Tuhan akan bawa ngana ditampa yang lebih bagus dari sekarang. Kita bilang kawan, jangankan ditampa lebih bagus, ditampa lebih susah. Kalau Tuhan mau bawa tamu pergi, nah kita tamu mundur. Saya tahu pelayanan ini berat, akan ada tantangan, tapi di situ kita akan teruji kemurniannya. Amin. Waktu kita 2 tahun setengah itu sangat jarang ada kesempatan. Mungkin cuma 1 atau 2 kali kesempatan naik mimbar. Apa yang kita bikin?
Kita bilang bagaimana ini? Kita sudah bisa naik mimbar. Tapi bagaimana berita Injil yang saya percaya Tuhan telah tanam dalam hati saya? Sudah mulai kita bikin konten YouTube. Justru tuh konten YouTube itu udah lahir di 2,5 tahun itu. Supaya kita terinspirasi dari Paulus. Di dalam penjara pun dia tetap masih memikirkan bagaimana Injil boleh sampai. Injil sampai. Saya lihat DP tren memang waktu itu agak bagus. Kadang-kadang 1.000 yang nonton, kadang-kadang 2.000, kadang-kadang sampai 5.000 yang nonton. Yang orang-orang itu tanya tahu siapa. Sampai ada kadang-kadang sehari Jumat atau Sabtu sobat telepon. Orang yang kita tidak kenal. Pendeta, mau baking tuh MTPJ for hari Minggu. Kita sudah obah saja ya, kita kurang mau tunggu itu. Oh bukan main ini orang. Setelah malas. Kita bilang, iya nanti kita baking. Orang tuh naik mimbar, kita tuh kerja keras. Mah baking jo. Kita dapat apa sih? Nggak ada. Jadi lain kali baku-baku garing tapi tamang-tamang. Ngoni naik mimbar. Yang naik mimbar yang hadir berapa? Dia bilang kita waktu di Lahendong dan di Luan, waktu kita naik mimbar yang masuk gereja paling tinggi 200-300. Waktu kita khotbah di YouTube yang dengar 1.000 orang. Mar dia beda. Ngoni dapat sampul kita ndak. Ngoni dapat sampul toh kita ndak. Tapi maksud saya adalah saya berani mengatakan ini karena Tuhan juga telah memproses saya. Nggak boleh suruh. Mari kita lagi puji Tuhan. Tapi istri sehati. Nah ini penting. Kadang-kadang memang suami atau istri, maksudnya kadang-kadang orang pelayan siap menghadapi penderitaan pelayanan. Mari bagaimana dengan orang pasangan. Jadi saya berdoa untuk pasangan supaya menjadi sehati dalam pelayanan, termasuk menghadapi resiko-resiko pelayanan. Kita puji Tuhan waktu menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Kita telah kehilangan banyak hal. Maafkan ini sudah kesaksian nih. Banyak hal yang hilang. Kita tidak terima gaji, kita juga belum PO. Tapi Tuhan pelihara. Kita kehilangan banyak hal. Termasuk, maafkan, tidak bermaksud apa-apa. Waktu itu, Oto juga jual. Oto baru 2 tahun setelah jual. Orang mau tinggal di mana? Tak mungkin mau bakos. Jadi waktu memang kan tuh sota manja tuh, nah ini pendeta-pendeta memang jatah manja di pastori, sehingga selama di pastori itu kita belum pernah berpikir cari rumah. Ada juga. Waktu dapat SK itu terkejut, mau di mana tuan? Sudah, kita bilang sedang burung tuan pelihara, masa tuan. Beberapa 1-2 bulan bak kontrak, tapi kita bilang sudah jual ini Oto, beli rumah. Biar kayak tuh rumah perum jatah itu lagi sampai sekarang kan. Jual kita kehilangan banyak hal. Tapi apakah melunturkan sukacita? Nyanda. Kita pergi mana-mana, beritakan Injil, bicara. Kadang-kadang juga orang kasih doi sampul untuk apa? Kadang-kadang kalau kita lihat kondisi, kalau jemaat yang undang tak terima dong sampul, karena tak tahu udah ambil dari kas jemaat. Kadang-kadang kalau mahasiswa atau pemuda tak tahu orang susah dah cari dana. Kadang-kadang kita bilang enggak, sudah cukup. Bukan karena kita ada doi, kita lihat susah, enggak ada doi, enggak ada gaji. Tapi siapa yang akan kita besarkan? Kalau kita tidak fokus membesarkan Kristus, maka kita bilang kita akan terjebak pada banyak kekecewaan. Yang terakhir, sukacita pelayanan. Apa sih yang membuat Paulus sangat bersukacita? 2 hal. 1, ketika melihat ada orang-orang yang dia injili bertobat. Yang kedua, dia tahu Kristus akan membangkitkan dia di akhir zaman. Harusnya ini menjadi sukacita terbesar kita. Sukacita kita dalam pelayanan apa? Saya berharap sukacita kita ketika kita melihat orang-orang yang kita layani. Orang-orang yang kita layani dari hari ke hari terus hidup dalam pembaharuan. Menerima Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Bertumbuh dalam iman. Dan yang kedua, apa yang membuat kita bersukacita? Karena orang tahu, orang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Kalau orang hanya melihat hidup dalam kesementaraan, orang mungkin apa sih? Sekedarnya. Tapi ketika kita melihat sampai di kelampauan, melihat sampai pada kekekalan, bahwa pada akhirnya kita akan dibangkitkan, memperoleh mahkota kehidupan. Ini Paulus bilang, aku yakin Allah yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan membangkitkan aku juga dari kematian. Sehingga membuat dia apa? Selalu sukacita. Kita telah membicarakan 5 hal. Dasar pelayanan, kemurnian pelayanan, fokus pelayanan, tantangan pelayanan, dan sukacita pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengumpulkan persembahan.